I could say I never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home, but I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds. Halo teman-teman semua, para sobat akuntansi dan para calon auditor di luar sana, selamat datang di Audit Podcast Audit. Kita dari kelompok 2 meledak. Kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol seputar materi auditing. Oke, pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas materi audit tentang sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Teresa Mani Jasmine Nasom Putri dengan NIM 367. Dan saya Ahmad Aris Yadi Pratama dengan NIM 069. Dan saya Sabita Haibati dengan NIM 364. Serta saya Dela Nila Putri dengan NIM 229. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut saudari Dela, apa yang dimaksud dengan atribut dalam sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, untuk pengertian dari atribut itu sendiri adalah karakteristik yang sedang diuji dalam populasi. Jadi maksud dari atribut dalam sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah penggunaan atribut bagi auditor dalam sampling untuk kedua pengujian tersebut, sehingga dapat diketahui apakah tingkat pengendalian telah berjalan secara efektif dan apakah tingkat kesalahan moneter berada di bawah batas yang dapat ditoleransi. Oleh karena itu, untuk melakukannya, auditor harus mengestimasi persentase item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan. Nah, persentase ini biasanya disebut sebagai tingkat ketersediaan atau tingkat pengecualian. Oke, baik. Lalu untuk sumber atributnya sendiri, kira-kira yang dipilih oleh auditor itu sendiri kira-kira yang seperti apa sih? Oke, jadi sumber atribut yang biasanya dipilih auditor dalam sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi itu biasanya berupa hasil wawancara, hasil pengamatan, kemudian juga dapat berupa catatan atau dokumen seperti faktur penjualan, kemudian pesanan penjualan, pesanan pelanggan, dan juga laporan keuangan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saudari Dela, mungkin bisa dilanjutkan saya. Oke, terima kasih Anda. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin butuh sedikit penjelasan sih mengenai perbedaan antara atribut dan kondisi pengecualian. Mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Sabita. Oke, baik. Untuk perbedaan antara atribut dan kondisi pengecualian itu sebagaimana yang akan saya jelaskan. Yang pertama, atribut. Atribut sendiri adalah karakteristik suatu pengujian populasi. Nggak nyambung. Karakteristik yang perbedaan antara atribut dan kondisi populasi adalah atribut sendiri memiliki arti bahwasanya karakteristik pengujian suatu populasi. Namun untuk kondisi pengecualiannya sendiri tidak adanya atribut. Jadi kalau atribut itu adalah karakteristik dari suatu populasi, sedangkan kondisi pengecualiannya adalah kondisi ketika tidak adanya atribut, begitu ya. Kemudian selanjutnya ketika salinan faktor penjualan itu telah ditandatangani yang menunjukkan verifikasi internal, nah kondisi pengecualiannya itu seperti apa? Baik, untuk kondisi pengecualian dalam salinan faktor yang telah ditandatangani
pengecualiannya itu adanya kekurangan inisial pada duplikat faktor penjualan. Jadi begitu ya. Selanjutnya Anda ada yang ingin tanyakan? Baik, Selanjutnya Anda ada yang ingin tanyakan? baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya untuk saudara Dewa, mungkin ada beberapa faktor-faktor yang digunakan oleh auditor untuk memutuskan TER yang tepat. Kira-kira menurut Anda faktor-faktor tersebut itu bisa berupa apa saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama kita harus tahu dulu ya apa itu TER. Nah, jadi TER itu biasanya disebut dengan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Jadi TER ini merupakan tingkat pengecualian yang diizinkan auditor dalam populasi dan masih bersedia menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif dan atau jumlah selasa moneter dalam transaksi yang ditetapkan selama perencanaan dapat diterima. Nah, untuk menentukan TER yang tepat, itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor. Nah, faktor tersebut yaitu berupa tingkat keandalan yang akan diberikan pada pengendalian dan signifikansi pengendalian itu terhadap audit. Oke, baik. Kalau untuk misal kita ambil kasus, apabila ada ukuran sampel untuk TER sebesar 7% dengan TER sebesar 4%, dengan faktor lainnya yang dianggap sama, itu kan pastinya akan ada perbandingan di antara keduanya. Perbandingannya itu mungkin bisa dilihat dari mana aja begitu. Nah, dalam pengukuran sampel untuk TER misalnya sebesar 7% dengan TER sebesar 4%, ketika semua faktor lainnya dianggap sama, yaitu perbandingan pengukurannya untuk TER tersebut yaitu sebesar 7% atau TER tinggi harus diberikan penilaian kurang signifikan atau kurang penting dalam audit. Nah, sedangkan untuk TER sebesar 4% atau disebut dengan TER rendah diberi penilaian cukup signifikan. Jadi gimana teman-teman semua, apakah sudah mulai cukup pusing ya dengan pertanyaan Anda kepada saudari Dela tadi mengenai TER? Nah, mungkin aku juga mau nanya nih kepada saudari Sabita mengenai ERO atau Established of Reliance. Nah, faktor-faktor yang menentukan ERO itu apa aja sih? Jadi auditor apabila ingin memilih ERO yang tepat itu harus memiliki keputusan diambil oleh auditor dengan menggunakan sebuah profesional atau menggunakan penilaian profesional. Jadi bagaimana seorang auditor, sejauh mana auditor ingin mengurangi resiko pengendalian yang dinilai di bawah maksimum. Itu adalah faktor utama yang menentukan. Kemudian kalau perbandingan nih, antara RO yang sebesar 10% nih dengan RO yang sebesar 5%, sementara semua faktor lainnya itu dianggap sama, itu seperti apa perbandingan ukuran sampel? Auditor akan memilih ukuran sampel yang lebih kecil untuk RO 10% atau yang lebih tinggi. Kemudian apabila ukuran sampel yang lebih besar, itu auditor akan memilih RO yang lebih kecil atau di situ contohnya 5%. Dan semua faktor lainnya dianggap sama. Terima kasih banget atas jawabannya. Kita udah ngobrol-ngobrol seputar materi tadi. Saya udah nanya ke saudari Dewa dan ke saudari Sabita juga. Begitu juga dengan saudari Ari yang bertanya ke kalian. Mungkin dari kalian ada pertanyaan untuk saya atau untuk saudara Ari. Oke, saya ada pertanyaan nih buat saudari Amanda. Saya mau nanya, kira-kira menurut saudari Amanda apa sih hubungan antara ARO dengan ukuran sampel? Mungkin bisa jadi.
Oke, mungkin mengulas lagi dari yang tadi udah dijawab oleh saudari Sanita mengenai ARO itu sendiri. Ketika ARO itu meningkat, maka tukeran sampel yang dibutuhkan oleh auditor akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, apabila ARO itu menurun, maka ukuran sampel yang dibutuhkan akan meningkat juga. Gitu. Jadi intinya apabila ARO tersebut lebih besar persenannya, maka ukuran sampel yang dipilih oleh auditor itu akan lebih kecil. Sedangkan ARO dengan risiko yang lebih kecil, maka auditor akan memilih ukuran sampel yang lebih besar. Mungkin kurang lebih begitu. Apakah menjawab? Cukup. Saya akan bertanya kepada saudara Ari, apa hubungan antara ukuran sampel dengan ukuran populasi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, saudari Sabita. Hubungan antara ukuran populasi dan juga ukuran sampel itu berbanding terbalik. Artinya ketika ukuran populasi itu meningkat, tapi ukuran sampelnya itu tidak berubah atau mungkin hanya sedikit saja yang meningkat. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi nih buat saudari Amanda. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan yang saya jawab tadi ya. Jadi saya mau tanya, apa sih hubungan antara TER dan ukuran sampel menurut saudari Amanda? Baik, terima kasih saudari Bella atas pertanyaannya. Mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya telah saya tanyakan kepada Anda mengenai seputar TER juga. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa hubungan antara TER sendiri dengan ukuran sampel, begitu? Iya. Untuk kaitannya itu sendiri bisa dilihat dari ukuran sampel. Apabila TER tersebut meningkat, maka ukuran sampel akan menurun dikarenakan semakin besar TER maka dianggap kurang signifikan, dan hal tersebut mempengaruhi ukuran sampel yang akan digunakan nantinya. Nah, sedangkan untuk sebaliknya, apabila TER itu menurun, maka ukuran sampel yang digunakan itu akan meningkat dikarenakan apabila TER lebih kecil maka dianggap cukup signifikan. Oke, selanjutnya saya ada pertanyaan terakhir untuk saudara Ari. Bisa dijelaskan apa hubungan antara EPER dan ukuran sampel? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. EPER ya, atau kepanjangan dari Estimate Population Assessment Rate, itu merupakan estimasi terhadap kondisi pengecualian dalam populasi. Hubungannya dengan ukuran sampel itu berbanding positif. Artinya ketika EPR ini meningkat, maka ukuran sampel juga meningkat. Kenapa? Karena tadi ketika kondisi pengecualian itu lebih tinggi, maka ukuran sampel yang dibutuhkan juga lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika kondisi pengecualiannya itu lebih rendah, maka ukuran sampelnya yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Cukup menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya sih sudah cukup ya. Saya juga sudah cukup. Sepatutnya kita jadi lebih pintar lagi ya ini Kak Amanda ya, karena narasumber kita yang luar biasa. Oke, mungkin sekian bincang-bincang singkat kita mengenai materi audit pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih kembali dan sampai jumpa di podi selanjutnya. Bye-bye. Semoga bermanfaat. I could say I never dare to think about you in that way, but